Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nanda, biasa dipanggil Putu dari kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2109025010111. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin-poin yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan di Indonesia, yang mana tugas video ini merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sahada SPD MPD. Baik, akan ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan dan paparkan di sini mengenai lingkungan perusahaan di Indonesia, yaitu yang pertama ada poin mengenai beberapa pihak yang termasuk dalam lingkungan pasar dari dunia bisnis di Indonesia dan termasuk dengan lingkungan bisnis di luar, yaitu ada pihak yang pertama yaitu pihak produsen, di mana merupakan individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa, yang mana produsen ini bisa dari kalangan apapun, baik itu dari perseorangan, perusahaan, badan usaha, ataupun organisasi ekonomi. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan adalah yaitu memproduksi barang atau jasa yang didukung oleh beberapa faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, serta beberapa faktor-faktor lainnya yang memadai sehingga terciptanya proses produksi yang berkualitas. Nah, maksudnya adalah produsen adalah orang yang memproduksi barang sehingga nantinya pihak konsumen bisa menikmatinya. Nah, sebelum sampai ke pihak konsumen, ada pun pihak distributor. Nah, apa itu distributor? Distributor adalah pihak yang membeli ataupun menyalurkan secara langsung produk dari pihak produsen. Nah, produk itu akan diambil oleh pihak distributor dan disalurkan melalui beberapa cara seperti salurkan secara langsung maupun salurkan melalui agen-agen ataupun para reseller di berbagai daerah, sehingga nantinya produsen dapat menurunkan barangnya dan distributor dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan penjualan ataupun penyaluran barang atau jasa ke konsumen terakhir ataupun yang disebut dengan ke konsumen tingkat akhir seperti para ibu rumah tangga, para pengguna lainnya sesuai dengan barang yang disalurkan. Nah, untuk itu, apa itu konsumen? Nah, tentu teman-teman sudah lebih tahu sedikit mengenai konsumen, yaitu pelanggan terakhir atau pengguna dari barang atau jasa terakhir, di mana para konsumen adalah orang yang memakai atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, ataupun makhluk lain yang berhubungan dengan barang atau jasa tersebut, tetapi konsumen tidak menjual belikannya kembali. Maksudnya adalah konsumen memakai untuk diri sendiri dan tidak melakukan proses transaksi kembali. Nah, untuk poin yang pertama ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap produksi, dalam setiap lingkungan pasar dunia bisnis, ada yang namanya produsen, distributor, dan konsumen, dan mereka harus berjalan beriringan guna memperlancar proses produksi ataupun guna memperlancar proses transaksi yang akan terjadi di lingkungan pasar, sehingga nantinya dunia bisnis akan berjalan dengan lancar dan berjalan dengan beriringan. Untuk kegiatan bisnis yang berhubungan dengan lingkungan pasar, yaitu adanya produsen, distributor, dan konsumen, saya bisa memberikan sedikit contoh mengenai siapa saja produsen itu dan siapa sih distributor itu dan siapa sih konsumen itu. Nah, contohnya adalah seperti demikian, yaitu saat ada sebuah UMKM yang menjalankan usaha seperti penjualan keripik pisang. Nah, pada hal ini, UMKM tersebut merupakan produsen dari keripik pisang tersebut yang memproduksi barang berupa keripik pisang dengan berbagai varian rasa atau varian-varian lainnya sehingga menarik konsumen. Nah, untuk sampai ke tangan konsumen, ada beberapa distributor yang dimiliki oleh perusahaan tersebut seperti distributor langsung dan juga distributor tidak langsung. Maksudnya adalah distributor langsung adalah orang yang secara langsung mengambil barang dari produsen keripik pisang tersebut dan menyalurkannya ke konsumen melalui agen-agen resmi seperti
misalkan dari warung, supermarket, minimarket, dan lain sebagainya, sehingga nantinya bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, untuk distributor tidak langsung, ada yang namanya penjualan online. Di situ, penjualan online dari media sosial online merupakan distributor, tetapi secara tidak langsung sebagai perantara. Namun untuk teman-teman sendiri pasti tidak menyadari bahwa media sosial sekarang adalah merupakan bagian dari proses produksi, karena dia merupakan penyaluran barang atau distributor secara tidak langsung. Ketika kita membeli barang melalui media sosial, maka media sosial lah yang merupakan distributor atau jembatan penyalur yang menjualkan barang ke kita melalui barang ke kita dari produsen yang telah memproduksi barang tersebut. Nah, untuk itu teman-teman haruslah melek teknologi karena zaman sekarang tidak hanya distributor langsung yang ada, distributor tidak langsung pun juga demikian banyak adanya. Nah, untuk konsumen sendiri, siapa sih konsumen? Nah, tentunya adalah kita sendiri yang mengkonsumsi keripik pisang tersebut ataupun mengonsumsi barang dagangan yang dijual, baik melalui distributor langsung maupun distributor tidak langsung. Kita merupakan konsumen, pemakai atau pengguna atau pengkonsumsi barang tersebut. Sehingga nantinya laju perekonomian akan berjalan, kegiatan bisnis akan berjalan dengan lancar. Karena jika tidak adanya kesinambungan, maka tidak akan berjalanlah kegiatan bisnis. Karena bisnis merupakan roda berputar, baik dari perusahaan, distributor maupun konsumen, baik itu barang yang besar, barang yang produksinya besar maupun barang yang produksinya skala kecil. Karena semua barang pasti membutuhkan produsen, membutuhkan distributor, dan membutuhkan konsumen untuk tersalurkannya ke masyarakat, tersalurkannya ke orang yang dituju oleh pihak dari pelaku kegiatan bisnis tersebut. Nah, untuk poin yang kedua yang akan saya uraikan sedikit mengenai bagaimana sih kestabilan politik hukum dapat mendukung kondusifnya kegiatan bisnis. Nah, teman-teman tentu mengerti, dalam dunia bisnis tidak hanya berperan dalam dunia ekonomi, melainkan ada politik serta hukum yang tergabung di dalamnya. Seperti halnya orang mengambil sebuah kebijakan, pasti memerlukan hukum yang membantu dalam mengambil sebuah kebijakan tersebut. Ada juga hukum. Hukum itu adalah hal yang mengatur ketika sebuah kebijakan diambil dan politik yang berperan di dalamnya. Sehingga kestabilan politik dan hukum merupakan syarat yang paling mendasar untuk menciptakan iklim sebuah usaha yang baik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang pada hakikatnya sistem politik dan pemerintahan telah mengandung tiga unsur yang dengan umum telah beberapa diketahui, itu satu seperti telah terwujudnya isi politik yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dua, terdapat kebebasan yang luas untuk masyarakat mengemukakan pendapat dan menjalankan kegiatan bisnisnya. Serta tiga, mendukung masyarakat dalam sistem persaingan yang sehat, sehingga pengaruh kestabilan hukum dan politik akan berjalan beriringan. Maka dari itu, untuk setiap kegiatan bisnis, eee, pengaruh kestabilan politik dan hukumnya akan sangat mempengaruhi kondusifnya bisnis tersebut. Karena pasti bisnis akan memerlukan seperti yang saya katakan tadi, memerlukan adanya politik dan juga hukum. Sehingga ada hal yang mengatur, ada hal yang membantu proses pengarahan kegiatan bisnis. Sehingga nantinya dalam pengambilan keputusan, dalam pembuatan sebuah perjanjian, ada hal yang mengatur, tidak hanya mengenai ekonomi tersebut, ada hal yang mengatur seperti hukum serta politik, maka akan stabil ya bisnis tersebut dan akan mengurangi adanya kecurangan. Jikalau nantinya para pelaku bisnis melakukan kecurangan, maka dengan adanya kebijakan ataupun hukum serta politik dalam bisnis tersebut, maka akan mengurangi adanya kecurangan tersebut, sehingga nantinya para pelaku dunia bisnis akan mengetahui apakah kegiatan bisnisnya berjalan dengan lancar ataupun ada hal-hal yang mencurigakan sehingga nantinya dapat diambil tindakan lebih lanjut. Maka dari itu, untuk kestabilan politik hukum adalah hal yang sangat mendukung dan mendasar adanya kegiatan bisnis yang kondusif. Seperti halnya jika hukum dan politiknya tidak stabil, maka pasti bisnisnya akan tidak kondusif, akan terjadi beberapa kecurangan ataupun akan terjadi beberapa ketidakstabilan. Nah, untuk poin yang ketiga, yaitu mengenai laju inflasi. Bagaimana sih laju inflasi dapat mempengaruhi kegiatan bisnis? Nah, saya akan mulai dari pengertian inflasi itu sendiri. Inflasi adalah suatu kondisi perekonomian yang di mana negara em,
cenderung menaikkan harga-harga barang atau jasa secara umum dalam waktu yang panjang, atau continue yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara arus uang dan barang. Maksudnya adalah ketika terjadi inflasi, pasti nantinya harga barang atau jasa tersebut akan sedikit naik. Maka dari itu arus uang akan tidak seimbang. Maka dari itu, inflasi atau kenaikan harga barang atau jasa ini merupakan imbas dari naiknya biaya produksi yang sudah dipastikan karena adanya kenaikan harga bahan baku serta upah buruh setiap tahunnya, menjadikan biaya produksi kian membengkak atau meningkat, sehingga laju inflasi akan sulit untuk dihindari dan akan sangat mempengaruhi kegiatan dalam bisnis. Contohnya saja, laju inflasi atau laju kenaikan harga pada barang X. Nah, jika barang X biaya produksinya meningkat, otomatis terjadi kenaikan harga atau inflasi, sehingga dalam bisnis barang X tidak banyak diminati. Lain halnya, jika barang X tidak mengalami inflasi atau kenaikan harga, maka pasti masyarakat atau konsumen akan banyak mencari barang X karena harganya yang harganya yang memadai untuk perekonomian masyarakat, dan juga perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi jika terjadi inflasi, maka sudahlah, harga akan naik dan harga akan naik dan nominal uang pun akan turun drastis nantinya. Dan juga merupakan seperti upah buruh, merupakan salah satu faktor naiknya biaya produksi sehingga terjadi laju inflasi. Dalam kegiatan bisnis, agar berjalan lancar, bisa dibantu dengan menaikkan upah atau gaji pada buruh atau karyawan. Nah, inflasi perlu ditekan karena pada tingkat yang sangat rendah, yaitu sekitar 1-5%, namun jika sampai melebihi 10% akan memberikan efek buruk bagi kegiatan bisnis. Nah, maksudnya bagaimana? Jika terjadi laju inflasi, karena inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga barang jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu atau yang berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara arus uang dan barang, sehingga nantinya mempengaruhi kegiatan bisnis. Jika inflasi terjadi, maka kegiatan bisnis akan tidak seimbang dan akan mengalami yang namanya kerugian ataupun ketidakuntungan, sehingga bisa saja nantinya kegiatan bisnis ini akan mengalami pemberhentian atau gulung tikar karena terjadinya inflasi yang berlebihan. Maka dari itu, sebelum terjadinya inflasi, setidaknya kita harus meminimalisir dengan cara memperhatikan faktor-faktor produksi, sehingga nantinya saat memproduksi barang tidak mempengaruhi inflasi dan tidak ada pengaruh lagi terhadap kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan. Nah, untuk poin yang keempat yang akan sedikit saya paparkan yaitu mengenai bagaimana sih aspek sosial dan moral dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Nah, dalam aspek sosial sendiri, ada yang namanya masyarakat atau masyarakat sosial. Dan dalam moral sendiri adalah merupakan aspek kewajaran. Bagaimana sih kewajaran suatu bisnis atau kegiatan bisnis tersebut? Nah, dalam kegiatan bisnis ada yang namanya etika bisnis, yang di dalamnya terdapat aspek sosial dan moral yang harus selalu dilaksanakan dan dipatuhi oleh pelaku bisnis dalam kegiatan berbisnis. Dalam pengambilan keputusan, di sebuah perusahaan harus berpedoman pada etika bisnis yang di dalamnya terdapat aspek sosial dan aspek moral tadi. Nah, yang dimaksud dengan aspek sosial dan moral adalah aspek sosial sendiri adalah lingkungan masyarakat tempat bisnis tersebut berada. Dan moral adalah bagaimana sih tingkat kewajaran bisnis tersebut, bagaimana sih tingkat kenyataan bisnis tersebut dalam lingkungan masyarakat tadi, ditambah dengan tanggung jawab yang mesti dihadapi dari aspek sosial yaitu lingkungan sosial itu sendiri, dan moral yaitu tingkat kewajaran yang terjadi pada bisnis tersebut sehingga nantinya bisa diterima oleh masyarakat sosial. Kegiatan bisnis akan berjalan lancar apabila aspek sosial dan moral dilaksanakan dengan baik. Namun, lain halnya jika kegiatan bisnis hanya mengambil keuntungan semata tanpa menjalankan aspek sosial dan moral. Itu akan menyebabkan bisnis tidak seimbang atau bahkan akan mempengaruhi lainnya, seperti masyarakat tidak senang dengan adanya bisnis tersebut, maka mungkin saja masyarakat akan melakukan aksi atau demo untuk menutup kegiatan bisnis tersebut karena menurut masyarakat tidak memenuhi di aspek sosial dengan aspek moral.
Karena aspek sosial dan moral merupakan salah satu poin penting dalam pemberian sebuah kegiatan bisnis. Bila mana aspek tersebut tidak dapat terpenuhi, tidak dapat untuk dijalankan dengan baik, maka kegiatan bisnis akan berjalan tidak baik. Nah, maka dari itu, jika ingin melakukan kegiatan bisnis, haruslah memperhatikan aspek sosial, masyarakat, dan moral atau kewajaran. Sehingga nantinya, bisnis teman-teman atau kalian semua bisa berjalan dengan lancar. Sehingga dalam maju ataupun tidaknya bisnis akan tidak terjadi terlalu banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang menyebabkan bisnis tersebut nanti tidak lancar. Nah, untuk poin yang kelima yang akan saya sedikit jelaskan adalah apakah yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, lalu bagaimanakah kedua kebijakan tersebut mempengaruhi bisnis. Nah, untuk yang pertama, saya akan mulai dari kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, maksudnya adalah ketika pemerintah melakukan penerimaan, baik itu mulai anggaran melalui dari pendapatan daerah atau pendapatan dari pemerintah itu sendiri dan melakukan pengeluaran yaitu melakukan belanja daerah haruslah berada pada kebijakan ekonomi sehingga nantinya dapat terarah menjadi lebih baik lagi, tidak melakukan hal yang percuma-cuma. Karena jika nanti kebijakan fiskal terlalu tidak terpenuhi, maka nantinya pemerintah akan mengalami banyak sekali masalah. Seperti adanya ketidakseimbangan anggaran, adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan serta pembelian. Maka dari itu, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang sudah tepat diambil ketika ingin mengatur perekonomian baik dari sisi pemerintah, yaitu mengubah penerimaan dan pengeluaran. Nah, untuk kebijakan moneter sendiri adalah sebuah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar tingkat inflasi itu rendah dan suku bunga rendah. Nah, untuk kebijakan moneter sendiri adalah berhubungan dengan tingkat suku bunga atau penawaran uang. Maksudnya adalah pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga. Karena jika uang pencairannya banyak atau tinggi, maka suku bunga akan rendah dan berpengaruh pada penjualan serta pembelian barang atau jasa di perekonomian atau di kegiatan bisnis. Karena jika dalam bisnis tingkat penawaran uang rendah, maka akan sulit untuk menyebarkan barang tersebut, akan sulit untuk mendapatkan harga yang tinggi karena banyaknya peredaran uang di masyarakat atau karena jumlah uang beredar di masyarakat sangat banyak. Maka dari itu, haruslah diambil kebijakan moneter guna mengurangi hal-hal tersebut, sehingga nantinya penawaran uang itu menjadi tinggi dan juga suku bunga menjadi rendah, sehingga nantinya inflasi tidak akan bisa terjadi. Nah, kedua kebijakan ini sangatlah mempengaruhi bisnis, karena sesungguhnya dalam bisnis kita berpedoman pada beberapa kebijakan dan di antaranya adalah kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, di mana kebijakan inilah yang menjadi pengatur kita dalam kegiatan bisnis, sehingga nantinya bisnis dapat berjalan dengan lancar. Karena seringnya ditetapkan oleh pemerintah guna membantu kegiatan bisnis. Nah, pemerintah telah menetapkan ini guna membantu kegiatan bisnis. Dalam dunia bisnis, baik kebijakan fiskal ataupun moneter, semua sama mempunyai keuntungan serta kerugian yang ada jika ditetapkan. Terlebih lagi, pada kegiatan bisnis awal, memerlukan banyak sekali hal-hal yang dipelajari lebih umum seperti mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter selain dari kebijakan ekonomi yang telah ada. Karena sesungguhnya jika moneter ataupun suku bunga terjadi normal atau tidak terlalu turun atau rendah, maka pasti nantinya akan harga barang atau jasa pada sebuah kegiatan bisnis akan tinggi, akan menjadi lebih baik, lebih bagus karena ketika fiskal dan moneter dipegang teguh, maka bisnis akan terpengaruhi dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih ataupun terhindar dari ketidakseimbangan bisnis tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai 5 poin penting dalam lingkungan perusahaan di Indonesia yang ada, yaitu yang pertama mengenai pihak-pihak yang berada di lingkungan pasar dalam dunia bisnis,
Yang kedua mengenai kestabilan politik hukum mempengaruhi atau kondusifnya kegiatan bisnis. Yang ketiga mengenai bagaimana sih laju inflasi yang sehingga dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Yang keempat ada mengenai aspek sosial dan moral yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Serta yang kelima itu ada apa sih itu kebijakan fiskal dan apa sih itu kebijakan moneter dan bagaimana sih kedua kebijakan tersebut mempengaruhi bisnis. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik dari kelima pemaparan poin-poin tadi itu, yang pertama mengenai siapa sih itu pihak-pihak berada dalam lingkungan pasar dalam dunia bisnis. Nah, pihak-pihak tersebut ada tiga, produsen, distributor, dan konsumen. Produsen adalah orang yang memproduksi barang atau jasa. Distributor adalah penyalur atau pihak yang membeli dan menyalurkan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Nah, konsumen adalah pengguna, pemakai, ataupun masyarakat yang mengonsumsi baik barang ataupun jasa tersebut. Nah, untuk poin kedua itu mengenai kestabilan politik atau hukum yang mendukung kondisi kegiatan bisnis. Memang betul, kestabilan politik hukum memang adalah poin penting dalam atau poin yang mendasar dalam mendukung kondusifnya bisnis. Maka dari itu, sebelum memulai bisnis, perlulah ditekankan mengenai kestabilan politik hukum. Karena jika politik hukum stabil, maka bisnis akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada mengenai inflasi. Untuk laju inflasi sendiri dapat mempengaruhi kegiatan bisnis karena inflasi merupakan kondisi perekonomian negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang atau jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara arus uang dan barang sehingga mempengaruhi kegiatan bisnis. Maka dari itu haruslah teman-teman tahu sebelum memulai kegiatan bisnis harus memperhatikan inflasi atau memperhatikan arus uang dan barang sehingga nantinya kegiatan bisnis teman-teman bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk poin yang keempat itu kesimpulannya adalah aspek sosial dan moral dapat mempengaruhi bisnis. Ya, tentu saja karena aspek sosial dan moral itu sangat berhubungan dengan bisnis, di mana aspek sosial merupakan masyarakat lingkungan sekitar dan moral merupakan tingkat kewajaran dalam sebuah bisnis. Maksudnya adalah jika sebuah bisnis memperhatikan aspek sosial masyarakat, maka pasti masyarakat lingkungan sekitar akan mendukung bisnis tersebut. Begitu juga dengan moral atau tingkat kewajarannya. Jika bisnis tersebut wajar dan bermanfaat baik untuk sekitarnya, maka pasti akan terjadi kegiatan bisnis yang lancar dan akan mendapat pengaruh yang baik dari lingkungan sekitar. Nah, untuk poin yang kelima itu mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, karena kebijakan fiskal merupakan cara untuk mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah sehingga nantinya pemerintah dapat mengontrol penerimaan uang penerimaan uang dan pengeluaran barang baik itu merupakan merupakan dari pemerintah sendiri maupun dari beberapa pihak sehingga nantinya sehingga nantinya bisnis dapat juga berjalan dengan lancar. Nah, untuk kebijakan moneter sendiri, apa sih itu kebijakan moneter? Kan moneter merupakan langkah-langkah untuk pemerintah dalam mempengaruhi penawaran agar suku bunga itu tidak terlalu tinggi sehingga nantinya jumlah uang beredar juga akan normal adanya juga meningkat hasilnya nantinya. Karena kedua kebijakan ini merupakan hal yang berhubungan, maka dari itu sangat mempengaruhi kegiatan bisnis agar berjalan dengan lancar dan dapat diambil keuntungan serta dikurangi untuk kerugiannya. Nah, itu tadi beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan yang berhubungan dengan 5 poin tadi yang telah saya paparkan sebelumnya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan dari hal yang saya simpulkan dan juga saya paparkan tadi, sehingga nantinya dalam memulai kegiatan bisnis di lingkungan perusahaan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat menjadi dasar dalam kita membuat bisnis kita menjadi lebih baik lagi atau lebih maju lagi. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om.